Cina orang kafir Quraisy, angkat kiai jadi pejabat. Selesai sudah, betul tidak? Aman kiainya. Apalagi sampai dia Supermakmur oleh Pak Prabowo dianggap jadi menteri luar negeri. Otomatis saya berhenti jadi kiai. Di dunia ada 300 negara lebih. Kalau tiap satu negara saya kunjungi tiap kali satu tahun ada di luar negeri saya. Konsolidasi dengan negara-negara. Kan menteri luar negeri saya. Diundang oleh Mesir, Baitul Jannah. Oh, Pak Surah tak bisa. Ada di mana? Ada di Jerman. Diundang lagi ada di mana? Ada di Prancis. Diundang lagi ada di mana? Ada di Amerika. Ada di mana? Lagi diundang lagi ada di Jepang. Saya menteri luar negeri. Gampang memberhentikan kiai itu. Kasih aja kedudukan dan jabatan. Insya Allah berhenti jadi kiai. Ini bukan politik baru. Politik zaman jahiliyah dulu yang dipraktekkan kembali sama sekarang ini. Kalau kiai mulutnya ingin tutup, gampang, kasih duit. Bukan politik baru, politik jahiliyah. Kalau perlu kiai kasih bintang film, dia berhenti jadi kiai. Gampang memberhentikan kiai itu. Kiai suruh tidur di hotel, siapkan kamera, kasih di hotel perempuan yang cantik, kira-kira begini, kasih kamera. Begitu dia tidur dengan perempuan cantik, kamera main. Keluar dari hotel, kiai tunduk sama saya. Kalau tidak, saya sebarkan ini di kampung kiai bahwa kiai sudah berzina di hotel. Matilah kiai ini. Gampang. Dan ini bukan politik baru, politik jahiliyah. Mau apa Muhammad? Ingin kawin dengan anak perawan? Saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah ini. Gagal. Karena gagal, Abu Jahal mengadakan musyawarah. Saya baca dalam kitab tafsir Tabari. Di situ iblis ikut hadir berupa manusia. Ditanya, dari mana kau? Saya dari Najd. Mendengar Anda mau musyawarah, saya ingin nyumbang pikiran. Abu Jahal cerita bagaimana cara membendung, menjegal gerakan Muhammad ini dengan kekerasan gagal, embargo ekonomi gagal. Dengan damai ditawarkan harta, ditawarkan wanita, ditawarkan jabatan, ditolak. Maka satu-satunya Muhammad ini kita masukkan penjara, kunci dari luar. Karena kalau Muhammad masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung, lidahnya Muhammad itu manis, mudah diterima oleh masyarakat. Agama kita nanti hancur. Penjarakan saja Muhammad ini. Jadi yang namanya kriminalisasi bukan politik modern, Pak, kuno. Nabi Yusuf dikriminalisasi, dituduh mau berzina dengan istrinya Fir'aun, padahal istrinya Fir'aun yang mau berzina dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf difitnah, masuk penjara, kriminalisasi. Nabi Isa, Yesus Kristus dikriminalisasi oleh Raja Yahudi. Nabi Isa dituduh akan merusak agama Nabi Musa, dituduh akan merusak Baitul Maqdis. Maka ketok palu Raja Yahudi, Yesus Kristus harus dihukum mati di tiang salib. Itu keputusan Raja Yahudi. Dikriminalisasi. Nabi Muhammad dikriminalisasi. Jadi kalau ada kiai ditangkap tanpa salah, saya tidak heran, kuno. Kalau ada Habib ditangkap, masukkan penjara tanpa kesalahan, saya tidak heran. Nabi Yusuf dikriminalisasi.
Yesus Kristus dikriminalisasi, Nabi Muhammad pun dikriminalisasi, masukkan penjara Muhammad, kunci dari luar tanpa kesalahan. Itulah penguasa yang dolim. Apa kata iblis? Tidak ada gunanya kok masukkan Muhammad ke dalam penjara. Sebab apa? Muhammad ini golongan bangsa Quraisy, golongan yang terhormat di negeri ini. Pasti sukunya tidak akan terima kalau anggotanya masuk penjara. Pasti dikeluarkan oleh bangsa Quraisy. Tidak ada gunanya Muhammad di penjara. Lalu usul Abu Jahal, kalau di penjara tidak ada gunanya, sekarang Muhammad kita usir ke luar negeri. Jangan ada di negeri Mekah, kita usir ke luar negeri. Iblis berkata, ini pendapat berbahaya. Karena kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri pengikutnya banyak, pasti negara kami akan diserang dari luar negeri. Bahaya ini pendapat. Di penjara gak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah bahaya. Betul itu, iblis betul itu. Misalnya saya diusir ke Malaysia, lalu di Malaysia pengikut saya banyak, saya serang Jakarta. Betul atau tidak? Bahaya ini kata iblis. Akhirnya apa? Kata Abu Jahal, sudah kalau tidak ada jalan di penjara, tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri malah berbahaya. Kalau begitu, bunuh saja Muhammad. Iblis berkata, ini pendapat yang benar. Bunuh. Tidak ada jalan lain. Mau diapakan? Dengan kekerasan gagal, bantu ekonomi gagal, ditawarin harta tahta wanita gagal, di penjara tidak ada gunanya, diusir berbahaya. Bunuh Muhammad. Iblis berkata, ini yang benar. Ini pahitnya Nabi Muhammad jadi nabi. Malam itu dikepung rumahnya oleh jagoan-jagoan padang pasir ini. Perintah Abu Jahal, Muhammad keluar potong leher. Jangan dikasih kesempatan Muhammad bicara. Dikasih kesempatan bicara, dia menang lagi. Pokoknya Muhammad keluar potong. Dijagalah rumah ini dalam keadaan yang gelap dan mencekam itulah turunlah malaikat Jibril. Hai Rasulullah, datang perintah Allah, malam ini kau tinggalkan negeri Mekah ini untuk menghindarkan perubahan darah. Karena kalau Nabi Muhammad tidak keluar, besok pagi dibunuh, timbul perubahan darah. Allah perintahkan, kau keluar dari kota Mekah ini. Kota Mekah, kota yang dicintai Rasulullah. Bagaimana tidak, tempat kelahiran beliau. Disuruh keluar dari kota Mekah di tengah malam yang gelap dan mencekam. Datanglah ke mereka ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Saya begitu tentu kaget tengah malam kok Rasulullah datang, ada apa? Rasulullah bersabda, hai Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan kau dengan saya meninggalkan kota Mekah. Subhanallah, dalam keadaan yang mencekam. Oleh Allah dikasih petunjuk, ambil kau pasir Rasulullah, baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu binnas, qul a'udzu bil falaq, baca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa arsalnahum fa hum la yubsirun. Mereka tertidur semuanya. Rasulullah keluar, seandainya ada satu yang bangun, Rasulullah mati. Kata Abu Bakar, hal itu sudah perintah Allah. Mari Rasulullah kita tinggalkan. Tidak ada orang seperti Abu Bakar. Malam-malam yang menakutkan, mencekam, diajak meninggalkan kota Mekah. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan hartanya karena cinta sama Rasulullah SAW. Ini satu-satunya sahabat yang membuktikan hadis Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang
Sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya dan hartanya. Tapi hendaknya kecintaan kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada, baru imannya sempurna. Bu, cinta nggak sama suaminya? Yang tidak menjawab saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Loh, apa salah saya? Loh, ibu sangat cinta. Saya ulang sekali lagi. Kalau ini tidak menjawab, ya Allah, yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Cinta nggak sama suaminya? Jangan kawin lagi, Pak. Jangan kawin lagi. Istrinya masih cinta. Bapak-bapak, cinta nggak sama istrinya? Bu, yang tidak menjawab, Bu, berarti di luar rumah sudah punya cadangan. Nggak menjawab dia. Enggak, itu urusan saudara, bukan urusan saya. Yang penting kecintaan pada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Keluar Abu Bakar sampai ke Jabal Thur. Di Jabal Thur kan sudah berjalan kurang lebih 6 kilometer. Rasul ngajak istirahat, ayo istirahat dulu Abu Bakar di gua ini. Pagi-pagi Abu Jahal datang, mana kepalanya Muhammad? Mereka menjawab, belum keluar. Masa belum keluar? Muhammad sebelum subuh mesti keluar. Didobrak pintunya, tidak ada orang. Yang ada cuma Sayyidina Ali karramallahu. Di mana Ali? Muhammad, saya tidak tahu, saya tidur. Lalu diadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Kalau di sini itu sama dengan 900 karung. Satu unta harganya 3 karung. Mereka berpacu mencari, tapi Allah dalam Al-Quran, wa makarallah wallahu khairul makirin. Begitu mereka menelusuri, ada 4 kaki di padang pasir. Waktu itu ya di padang pasir orang gak banyak. Ada kaki 4, ini pasti kakinya Muhammad dan kakinya Abu Bakar. Telusuri. Allah perintahkan laba-laba, hai laba-laba, kau bikin sarang yang rapi. Merpati, kau berkelok. Sarangnya laba-laba menutup buah ini, tidak ada yang robek sedikit. Begitu mereka melihat, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang. Kita balik. Lihat itu, sarangnya laba-laba masih utuh, tidak ada satu pun yang robek. Itu merpati bertelur, tidak mungkin ada orang merpati akan bertelur. Baliklah mereka. Setelah 3 hari baru Rasulullah menuju Madinah. Inilah hijrahnya Rasulullah menuju Madinah. Tidak jalan yang biasa kita lewati. Kalau di jalan kita lewati pasti ketangkap. Rasulullah lewat jalan tikus, saudara. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun 426 km. Dan Anda yang pernah ke Mekah bisa membayangkan bagaimana dalam pegunungan di situ. Tidak ada pohon, tidak ada air, hanya pasir dengan batu. Itu penderitaan Nabi. Maka para kiai, termasuk Sultan Mahmud, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kalau para kiai sedang mendapatkan kenikmatan, mengajar enak, berdakwah enak, hai para kiai dan para mubaligh, kenikmatan yang kau capai sekarang ini di atas penderitaan nabimu 1400 tahun yang lalu. Ini supaya sadar, nabimu
umat daripada api neraka. Lalu apa balasan kita kepada beliau? Maka kiai-kiai yang sedang bersakitan termasuk Suhan Mahmud Usiku wa iya yang biar kita berdoa. Kenikmatan yang kita capai sekarang ini di atas penderitaan Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Nabi yang menderita, kiai-kiai sekarang menyatakan kenikmatan beragama Islam. Ini yang harus kita pikirkan. Apa balasan kita pada Rasulullah? Hidupkan sampai di Madinah disambut oleh kaum Ansor yang sudah masuk Islam. Disitulah Rasulullah mendirikan kerajaan Madinah, mendirikan negara Madinah yang pluralistik, berbeda-beda suku dan berbeda agama, di mana antara suku Khazraj dan Bani Aus, dua kabilah ini api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Tapi begitu Islam datang, api peperangan padam. Lalu mereka semuanya beragama Islam. Terjadilah negara Madinah. Di sinilah Rasulullah memperlihatkan satu perubahan peradaban. Mulai peradaban rumah tangga dirubah oleh Islam, peradaban ekonomi dirubah oleh Islam, peradaban bermasyarakat dirubah oleh Islam, peradaban politik Islam merubah politik. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Hanya orang-orang yang goblok Islam yang bicara Islam tidak bicara politik. Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berekonomi, kehidupan bernegara, berpolitik diatur oleh Islam. Hanya kiai-kiai dikadalin. Kiai, jangan berpolitik, kiai. Politik itu kotor, kiai. Saya saja yang mau berpolitik. Kan begitu terpredasinya. Kiai di dalam politik, kiai jangan ikut ngatur negara. Saya saja yang mau ngatur negara. Kalau kiai ngatur negara, repot kiai. Berjudi haram, minum minuman keras haram, pelacuran haram. Kalau kiai tidak ikut ngatur negara, penjudian saya buka, pelacuran saya buka, minuman keras saya buka. Kalau kiai ikut mengatur negara, ini semuanya tidak bisa. Itulah kiai dikadalin, kiai dibodohin. Maaf, kalau kiai tidak mau berpolitik, berarti kiai menyerahkan umat ini pada mereka. Tanggung jawab di akhirat. Enak aja. Betul-betul macam tidurnya bangun detik. Hukum mendirikan negara dalam Islam wajib. Baik Imam Mawardi mau Imam Ahmad bin Hanbal, mendirikan negara hukumnya wajib. Karena bangsa yang tidak punya pemerintahan akan menjadi bangsa barbar, akan menjadi bangsa arogan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Hukum tidak ada. Hukum riba yang akan berlaku. Maka dalam Islam, hukum mendirikan negara hukumnya wajib, aklan wasyariah. Baik secara hukum akal, mendirikan negara wajib. Menurut syariat Islam, mendirikan negara hukumnya wajib. Rasulullah mendirikan negara, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diteruskan oleh setelah itu dengan bentuk kerajaan-kerajaan. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menteri bicara baldatun thayyibatun. Hai presiden, hai menteri, hai gubernur, hai bupati, dari mana kau bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ini? Dari mana kau tahu?
baldatun thayyibatun rabbun, kalau tidak dari Quran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Quran yang berbicara baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara yang sejahtera, negara yang aman, negara yang makmur, negara yang adil. Islam bicara dalam Al-Quran baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Bupati bicara baldatun thayyibatun dari Quran. Presiden bicara baldatun thayyibatun rabbun dari Quran. Menteri bicara baldatun thayyibatun rabbun ghafur dari Quran. Ayo, buka-bukaan. Kesel saja. 50 tahun muda kok. Ini di antara ustaz yang antar presiden. Mulai Bung Karno saya sudah begini Pak. Umur saya masih 19 tahun, 20 tahun, tapi saya sudah gini melawan Bung Karno waktu itu. Karena saya anggap dolim. Mengapa dolim? Barisan Tani Indonesia mau dikasih senjata, itu PKI semua. Jutaan lebih banyak dari tentara nanti yang pegang senjata. Saya lawan, tidak kenal ini. Kalau BTI mau dikasih senjata oleh Bung Karno, santri dikasih senjata. Dan kalau perang saya hilang senjatanya, saya lawan. Yang saya lawan lagi Bung Karno waktu itu land reform. Orang tidak boleh punya sawah lebih dari 3 hektar. Walaupun warisan, walaupun membeli, tidak boleh lebih 3 hektar. Lebih 3 hektar diambil, dikasihkan sama orang lain. Boleh. Sampai Soeharto